Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adzkia dengan NIM 2012-3047 dari kelas C123 Informatika S1. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis proses mining berupa data log aktivitas Windows. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana proses berjalan di dalam sistem ini dan mencari peluang perbaikan. Oke, kita langsung saja ke prosesnya. Oke, kita langsung maju ke langkah pertama, yaitu langkah pertama saya menghubungkan Google Colab dengan Google Drive untuk memuat dataset. Saya menggunakan library Pandas untuk membaca file CSV yang berisi log aktivitas sistem Windows. Ini untuk menghubungkan Google Drive. Lalu ini file path-nya, yaitu saya mengambil CSV-nya itu catatan aktivitas sistem operasi Windows.csv. Oke, setelah itu kita maju ke exploratory proses analisis, yang dimana yang pertama tuh analisis awalnya jumlah kasus. Nah, untuk jumlah kasus yang ditemukan itu berjumlah 9. Nah, lalu yang kedua itu jumlah aktivitas. Nah, jumlah aktivitas uniknya ini tuh banyak. Ada misalkan contoh software protection platform service 51.914. Lalu ada Ascent 30.989. Lalu ada security center ada 16.485. Lalu ada bagian menghitung jumlah event. Nah, analisis awal langkah 3 jumlah event itu total jumlah eventnya 158.184 dan rata-rata event per case itu sekitar 17.576. Lalu ada analisis awal, yaitu rata-rata durasi proses yaitu 400 hari atau 0,1822,555555556. Rata-rata durasi dalam hari yaitu sekitar 400,35 hari. Lalu ada bagian analisis aktivitas terbanyak. Nah, aktivitas terbanyak itu dipegang oleh software protection platform service, yaitu sebanyak 51.914. Lalu ada analisis awal langkah 6, yaitu awal dan akhir dominan. Awal dominan yaitu Microsoft Windows WMI sebanyak 3 kali dan akhir dominan software protection platform service 2 kali. Lalu kita masuk ke bagian pre-processing. Nah, di pre-processing ini adalah bagian yang penting. Di sini saya ada membuat visualisasi exploratory data analysis, di mana di sini ada top 10 frequency of activity source, yaitu visualisasi dari yang 6 langkah tadi, yaitu ada top 10 frekuensi activities yang dimana software protection platform service itu yang paling banyak, yang tadi yang 51.914. Lalu visualisasi yang kedua yang masalah hari 400 hari. Nah, itu tuh nih yang 4.0. Durasi hari ini menunjukkan durasi hari ada yang 250, 500, 750, 1000, 1250 dan sebagainya. Lalu visualisasi yang ketiga itu proporsi tipe log. Nah, di sini ada informasi, warning, error dan ini yang 0. Disimpulkan bahwa informasi itu lebih dominan, information, yaitu sebanyak 87,5%. Dan ini tren aktivitas sistem atau jumlah event per hari, di mana di tahun 2021 itu paling banyak, yaitu lebih besar dari 4.000.
Oke, berarti kita langsung mulai ke bagian selanjutnya, yaitu proses discovery atau pemodelan. Di sini saya menggunakan beberapa algoritma, yaitu yang pertama tuh algoritma Alpaminer. Untuk hasil algoritmanya ini Petrinet, Alpaminer atau Petrinet itu ini sebagai berikut, ada banyak. Oke, yang selanjutnya tuh ada visualisasi dari heuristic miner. Nah, untuk heuristic miner itu ini tuh yang pertama. Lalu di bawah tuh ada saya coba lagi heuristic miner yang hasilnya tuh seperti ini. Nah, jadi lebih ribet gitu. Karena memang datanya sangat banyak, jadi bentuknya juga spaghetti gitu, jadi banyak berseliweran. Oke, kita kembali lagi ke atas. Tadi baru sampai heuristic miner. Nah, lalu ada saya menggunakan algoritma induktif miner dan hasil runningnya seperti ini. Oke, dan yang terakhir saya menggunakan algoritma BPMN model, di mana BPMN model ini si dasarnya adalah induktif miner gitu. Jadi makanya grafiknya hampir sama dengan induktif miner. Oke, lalu ini di sini ada perbandingan, yaitu bagian nih, bandingkan antara model hasil discovery sama event log aktual. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Lumayan rumit juga. Nah, ini yang tadi yang heuristic miner. Nah, lalu di sini ada hasil conformance checking, yaitu tabel metrik yang dimana bagian fitness itu menunjukkan angka 0,9412, di mana modelnya mampu menggambarkan hampir seluruh aktivitas utama di log. Lalu ada precision, yaitu menghasilkan 0,8245. Model ini cukup presisi dan tidak terlalu banyak membolehkan alur liar. Lalu ada bagian generalization 0,7562. Model mampu menggeneralisasi perilaku sistem dengan baik. Lalu terakhir ada simplicity, menunjukkan angka 0,8870. Modelnya sederhana dan mudah dipahami, tidak berbentuk spaghetti lagi seperti yang sudah saya sampaikan dan tunjukkan tadi. Oke, nah kita sekarang maju ke bottleneck, analisis bottleneck. Di kotak kode bottleneck ini dan hasil running ini, saya menggunakan performance map. Nah, terlihat panah berwarna merah, di mana itu menunjukkan bahwa adanya waktu tunggu yang sangat lama.
Angka-angka di atas panah juga memberitahu kita berapa lama sebuah proses tertahan di sana. Nah, itu untuk hasil visualisasi bottleneck. Nah, di sini ada ringkasannya, yaitu di mana aktivitas dengan frekuensi tertinggi source, yaitu di sini ada MSI installer 239, Software Protection Platform Service 123, Microsoft Windows, LoadPerf 118. Nah, di sini ada aktivitas dengan waktu tunggu terlama, yaitu ada event system, yaitu menunjukkan angka 431054,696386, yaitu event system memiliki waktu tunggu rata-rata terlama, yaitu sekitar 431.054,70 detik. Nah, lalu di sini ada aktivitas frekuensi tinggi dan durasi lama. Jadi aktivitas dengan frekuensi tertinggi itu ada Software Protection Platform Service, yaitu sebanyak 51.918. Namun rata-rata durasi detik yang paling banyak itu dipegang oleh WLCLNTV, yaitu sebesar 1610,766253. Oke, yang terakhir di sini ada jalur proses yang paling lambat, yaitu Software Protection Platform Service, source-nya event system, dan menghasilkan angka 209399925,00. Jalur dari Software Protection Platform Service ke event system adalah yang paling lambat dengan rata-rata 20939925,00 detik. Oke, di sini ada rekomendasi perbaikan. Sebenarnya harusnya dibuat di laporan, namun dikarenakan tugasnya beralih menjadi video, jadi saya coding untuk bagian ini, di coding juga. Dan hasilnya, efisiensi waktu, time efficiency, temuan bottleneck pada event system rata-rata 431.054,7 second. Solusinya, prioritaskan percepatan eksekusi pada aktivitas ini. Lalu ada pengurangan rework atau rework reduction. Aktivitas event system terdeteksi paling banyak berulang. Solusinya, evaluasi penyebab pengulangan untuk meminimalkan redundansi. Lalu yang ketiga ada optimalisasi resource. Mesin laptop 1 MKM TVPM menangani beban jauh di atas rata-rata, yaitu 78.157 versus 17.576,0 kejadian. Solusinya, lakukan load balancing atau distribusi beban kerja ke mesin lain. Dan terakhir ada simplifikasi alur. Terdeteksi 9 varian jalur unik model spaghetti. Jalur unik maksudnya 9 varian jalur unik ini modelnya spaghetti semua, jadi sangat kompleks seperti tadi, berseliweran kemana-mana. Solusinya, standarisasi alur utama untuk mengurangi kompleksitas sistem. Mungkin itulah seluruh proses analisis yang bisa saya lakukan di dalam notebook ini, dan dari pengolahan data mentah hingga menghasilkan rekomendasi strategis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.